Halo pejuang UTBK, jumpa lagi bersama aku Kak Yuni sebagai tutor matematika Saintek kalian. Nah, pejuang UTBK, sebelum kita ke pembahasan di video kali ini, jangan lupa ya untuk tonton video-video sebelumnya. Nah, kali ini kakak bakal bahas sistem persamaan part 2. Namun, kakak di sini lebih mengingatkan konsep gradien karena sebelumnya di sistem persamaan sudah dijelaskan mengenai bentuknya, sifatnya, cara pengerjaannya. Nah, kalau sekarang lebih ke kaitan dengan gradien. Karena gradien ini erat kaitannya nih dengan sistem persamaan linear, yaitu berhubungan dengan garis lurus. Nah, untuk mencari gradien itu seperti apa? Yang pertama, kita lihat dulu nih jenis atau persamaan garisnya. Jika garis Y sama dengan MX plus C, maka M-nya itu sebagai gradien. Nah, Kak, gradien itu sebenarnya apa sih? Nah, gradien ini adalah kemiringan dari garis gitu ya. Kemudian, kalau misalkan kakak punya garisnya bentuknya kayak gini, AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, kalau udah kayak gini, kita rubah bentuk persamaannya kayak kasus yang pertama, yaitu ubah bentuknya menjadi Y sama dengan MX plus C. Dengan M adalah gradien, begitu. Nah, kemudian kalau garis itu melalui dua titik yang diketahui, misal kita punya titik pertama itu disimbolkan sebagai X1, Y1. Dan untuk titik yang kedua yaitu dituliskan X2, Y2. Nah, untuk mencari M-nya gimana? Untuk mencari M-nya adalah delta Y per delta X. Maka kalau delta kan pengurangan ya. Pengurangan berarti Y2 dikurangi Y1. Kalau delta X berarti X2 dikurangi X1. Nah, ada juga yang dinamakan hubungan gradien. Hubungan gradien ini seperti apa? Nah, kan ada garis yang saling sejajar. Nah, kalau garis itu saling sejajar, maka hubungan antara garis satu dengan garis yang lainnya adalah MA sama dengan MB. Berarti gradien garis A sama dengan gradien garis B. Dan untuk garis yang saling tegak lurus, gradiennya itu MA kali MB sama dengan negatif 1. Begitu ya. Nah, itu untuk konsep dari gradien ya. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke permasalahannya. Oke, teman-teman semua, untuk memahami konsep, kita masuk ke contoh soal ya. Nah, untuk contoh soal yang pertama, kita bacakan terlebih dahulu untuk soalnya ya. Ada, jika garis X dikurangi 2Y ditambah A dalam kurung X plus Y sama dengan A sejajar dengan garis 5Y dikurangi X ditambah 3A dalam kurung X ditambah Y sama dengan 2A. Maka konstanta A sama dengan titik, titik, titik. Nah, kita tulis dulu persamaan garis yang sudah kita ketahui. Berarti di sini X dikurangi 2Y ditambah A X plus AY sama dengan A. Begitu ya. Kemudian kita dikelompokkan X dengan X nih. X plus AX min 2Y plus AY sama dengan A. Sampai sini paham ya? Nah, setelah itu kita keluarkan yang X dan Y-nya. Berarti kita bisa keluarkan A plus 1 ya. Setelah itu Y-nya yang dikeluarkan. Ini Y dikeluarkan jadi A min 2 sama dengan A.
Nah, sampai sini bisa dipahami? Oke, nah sekarang kita simpan yang Y di sebelah kiri. Kenapa? Karena kan kita mau masuk ke gradien ya. Jadi harus Y sama dengan MX plus C. Maka kita bisa simpan YA-2 sama dengan A plus 1X terus plus A. Kemudian untuk Y-nya berarti A, ini minnya ya, ketinggalan. Karena dia pindah ke kiri jadi negatif gitu ya. Nah, berarti min A plus 1X plus A per A min 2. Berarti di sini untuk M-nya itu A plus 1, 2 min A. Nah, kenapa begitu? Karena ini kan negatif nih, tapi kakak pengen ngilangin negatifnya. Jadi, atas sama bawah dikalikan dengan negatif. Jadi, hasilnya A plus 1, 2 plus A. Ini untuk M1, karena ini persamaan garis yang pertama nih. Kemudian untuk oh ya, nah di sini juga sebenarnya bisa pakai cara cepet. Kalau kan ini tadi dibentukin Y sama dengan MX plus C ya, dibikin kayak gini. Tapi sebenarnya kalau misalkan tadi di sini seperti ini, tinggal min A per B aja, nggak apa-apa. A itu untuk di depan si X, gitu ya. B itu untuk di depan Y. Kalau bentuknya kayak gini, AX plus BY sama dengan C. Nah, atau bisa di M-nya sama dengan min A per B. Ini cara cepetnya. Sebenarnya cara cepet itu didapetin gara-gara ini dibentukin kayak gini. Gitu. Nah, selanjutnya kita coba kerjakan yang garis kedua. Garis keduanya, ini kan garis pertama ya. Nah, untuk yang garis kedua, gitu ya. Garis kedua itu 5Y dikurangi X ditambah, kita langsung operasikan aja ya, 3AX gitu ya. 3AX ditambah 3AY sama dengan 2A. Habis itu seperti biasa kita kelompokkan X dengan X ya. Berarti di sini 3AX dikurangi X ditambah 3AY ditambah 5Y sama dengan 2A. Setelah itu X-nya kita keluarkan jadi 3A min 1 kali X ditambah Y gitu ya. 3A plus 5 sama dengan 2A. Berarti M-nya berapa? Coba yang pakai yang min A per B ya, biar cepet. M2 sama dengan min 3A min 1 per 3A plus 5. Maka M2-nya berapa? M2-nya kita bisa tulis ya. Untuk M2, 1. Ini kan dimasukin ya. 1 min 3A, begitu ya. 1 min 3A per sini 3A plus 5. Karena di sini ada kata sejajar, maka untuk MA dikali MB sama dengan 1. Salah. Sama dengan ya harusnya. Kalau yang min 1 mah tegak lurus. Sama dengan MB, berarti M1-nya A plus 1 per 2 min A, gitu ya. 2 min A, sebelahnya berapa? Untuk gradien yang kedua, 1 dikurangi 3A per 3A plus 5. Nah, setelah itu kita kali silang, gitu ya. Kita tuliskan ke sini ya.
A plus 1 dikalikan 3A plus 5. Dikalikan ya. Setelah itu, sebelahnya 2 min A dikalikan 1 min 3A. Setelah itu kita substitusi, maksudnya distribusi ya, dikalikan, kalikan pelangi. Hasilnya adalah 3A kuadrat ya, ditambah 5A. Setelah itu ditambah 3A ditambah 5 sama dengan 2 min 6A min A plus 3A kuadrat. Nah, kita ke sini ya. Ini A sama A. Berarti 3A kuadrat ditambah 8A ditambah 5. Sama dengan ini jadi berapa? 3A kuadrat dikurangi 7A ditambah 2. Nih, ini bisa habis ya. Nah, berarti di sini 8A ditambah 7A sama dengan 2 dikurangi 5. Begitu ya? Nah, setelah itu dijumlahkan 15A sama dengan min 3. Berarti A-nya dibagi 3 semuanya 1, dibagi 3, 5. Min 1/5. Berarti hasilnya adalah B. Jawaban yang benar untuk soal tersebut adalah B. Nah, selanjutnya kakak punya soal. Kalau yang tadi kita tegak lurus, ini maaf ya, kalau yang tadi sejajar, nah ini tegak lurus. Berarti kita bisa coba cari nih melalui M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Nah, kalau di yang garis H, M-nya berapa? Ini kan di depan X-nya A. Kalau untuk garis G, M-nya berapa? M2. 2. Nah, setelah itu M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Berarti A dikali 2 sama dengan negatif 1. Berarti di sini A sama dengan negatif 1/2. Ini untuk A. Nah, setelah itu kita masukkan nih substitusi ke persamaan yang tadi. Berarti Y sama dengan AX plus 1, A-nya diganti oleh 1/2, berarti min 1/2 X ditambah 1. Ya, oke, sampai sini bisa. Nah, setelah itu, setelah dapat ini, kita di sini kan Y-nya 2X min 1 ya. Yang sini min 1/2 X ditambah 1. Nah, coba kita masukkan nih. Kan kalau berpotongan punya satu titik yang sama, makanya bisa kita sama dengan kan. Berarti di sini kita nyari titik potongnya ya. Nah, kita kumpulkan si X dengan X. Berarti 2X ditambah 1/2 X sama dengan 2 gitu ya. Kemudian ke sini 4 ditambah 1, 5. 5/2 X sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan berapa nih? 4/5. Kan ini 2 kali 2, 4, 4/5. Yes. Nah, lalu bisa masukin ke persamaan yang mana aja. Misalkan ke yang Y sama dengan 2X min 1 ya. Berarti kita masukkan ke sini. 2 dikali 4/5 dikurangi 1. Berapa? 8/5 dikurangi 1. 1 itu kan 5/5 ya. Ya udah 5/5. Sama dengan berapa? 8 dikurangi 5? 3/5. Berarti kalau X, Y berapa? 4/5, 3/5.
5. Berapa? Yang benar jawabannya adalah C. Berarti untuk soal ini jawaban yang benarnya adalah C. Yang terakhir kita punya persamaan garis ya yang melalui 3 titik berbeda nih. Nah, untuk itu kita masukkan, substitusikan persamaan kita bakal punya persamaan baru dengan memasukkan titik-titik yang dilalui garis ini. Nah, kita coba kalikan ya. Berarti A-nya ganti 1. A ditambah B-nya ganti min 2. Berarti di sini inti untuk titik yang pertama ya. Titik yang pertama berarti min 2B ditambah C sama dengan 0. Yang kedua berarti min 5A ditambah 2B ditambah C sama dengan 0. Yang terakhir 10A ditambah dikurang ya karena ini negatif. Jadi negatif 8B ditambah C sama dengan 0. Jadi kita punya persamaan baru sebagai berikut ya. Nah, setelah itu gimana? Kita coba eliminasi 1 dan 2. Berarti di sini kita jumlahkan karena di sini yang B-nya sama tapi beda tanda. Berarti kita jumlahkan hasilnya berapa? Min 4A ditambah 2C sama dengan 0. Ini untuk yang persamaan keempatnya. Selanjutnya kita coba eliminasi ya. Coba eliminasi untuk persamaan yang ini nih. Oh, ini bisa diperkecil ternyata ya. Min 2A ditambah C sama dengan 0. Nah, ini bisa diperkecil. Nah, setelah itu kita coba masuk ke yang ini. Yang 2 dan 3 aja lah ya. Min 5A ditambah 2B ditambah C sama dengan 0. Setelah itu kita masuk sini 10A dikurangi 8B ditambah C sama dengan 0. Nah, ini dikali dengan 2, yang ini dikali dengan 4 aja deh. Biar yang hilang B-nya ya. Biar sama kayak persamaan yang keempat, makanya yang ini kali 4, yang ini kali 1. Berarti hasilnya min 20A ditambah 8B ditambah C sama dengan 0. Yang bawah 10A ditambahnya salah, harusnya min 8B ditambah C sama dengan 0. Kita jumlahkan, berarti min 10A kemudian ditambah sini 4C ya, harusnya 4C tambah C berarti 5C sama dengan 0. Nah, kita perkecil dibagi 5 ya. Min 2A ditambah C sama dengan 0. Lihat, persamaan 4 dan 5-nya sama. Berarti dia berimpit. Nah, kalau berimpit, solusinya ini bisa banyak. Si A dan C-nya bisa banyak. Tapi di sini ada keterangan tidak mempunyai faktor persekutuan selain 1. Berarti yang kita tanya, gitu ya, meskipun solusinya banyak, ada syaratnya. Faktornya selain 1. Kalau faktor selain 1 adalah bilangan prima. Bilangan prima ada apa aja? Coba ada 2, 3, terus 5, 7, dan seterusnya. Nah, kita harus nyari solusi untuk yang bilangan prima. Kalau kita punya min 2A ditambah C sama dengan 0, kita harus nyari A-nya sama C-nya yang menghasilkan 0. Ini udah ketahuan nih. Kalau bilangan primanya yang terkecil aja kita masukin 2. Berarti min 2 kali 2 ditambah C sama dengan 0. Berarti C-nya berapa? Harus 4. Nah, berarti di sini A-nya itu sama dengan 2, C-nya itu sama dengan 4. Nah, ya udah masukin aja ke persamaan yang 1.
2 dikurangi 2B ditambah 4 sama dengan 0. Nah, maka 2 ditambah 4, 6. Min 2B ditambah 6 sama dengan 0. Berarti min 2B sama dengan min 6. Berarti B-nya 3. Nah, pertanyaannya A ditambah B ditambah C. Berarti A-nya tadi berapa? 2. B-nya berapa? 3. C-nya berapa? 4. Berarti 2 tambah 3 tambah 4 adalah 9. Jawaban yang benarnya adalah C. Itu ya. Kalian harus pinter-pinter melihat apa yang diketahui. Nah, itulah penjelasan dan contoh soal tentang sistem persamaan part 2. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami dengan baik ya. Jangan lupa untuk like dan komen di bawah. Sampai jumpa!